Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Restu untuk dipimpin berdoa. Belajar alfabetnya dulu. Doa dalam hati. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hari ini semangat gak? Semangat tidak? Kalau semangat mana senyumnya? Oke, mana giginya Rehan? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dea ada tidak? Oh, sakit. Kita doakan ya, semoga Dea cepat sembuh kembali. Oke, Dika ada? Ada enggak Dika? Oh, Dita ada Dita? Rangga? Oke, Restu? Rizky? Iya, oke Rehan? Oke, baik. Berarti semuanya ada ya? Jelda ada Jelda? Oke, baik. Masih ada yang di luar? Tidak ada. Semuanya masuk, sudah ada di dalam kelas semua ya? Oke, selanjutnya yaitu sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, kemarin sudah Ibu bahas ya pada pertemuan sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Betul, kita hari ini akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat sebelum materi Teorema Pitagoras kita bahas apa itu? Betul, bilangan berpangkat. Coba ada yang masih ingat gak? Ketika Ibu tanya 5 pangkat 2, berarti itu artinya adalah 5 dikali 5. Nah, ini ada kaitannya dengan Teorema Pitagoras. Kaitannya yaitu tentang nanti rumus dari Teorema Pitagoras. Oke, berarti kalian masih ingat ya tentang materi yang sudah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kita di sini sebelum memulai pelajaran, Ibu ada pertanyaan pemantik nih sebagai pengetahuan alam ya, pengetahuan alam sebagai pengetahuan awal kalian mempelajari tentang Teorema Pitagoras. Nanti yang tahu jawabannya boleh nanti unjuk tangannya ya. Oke, pertanyaan pemantiknya ini untuk ke kompetensi awal kalian ya. Nanti ada kompetensi akhir. Kompetensi akhirnya nanti di penilaian individu. Nah, ini untuk yang awalnya. Adakah yang tahu kalian dari pertanyaan pemantiknya, yaitu yang pertama, apakah konsep Teorema Pitagoras hanya ditemukan pada segitiga siku-siku? Ada yang tahu jawabannya? Baik, Restu, apa jawabannya? Ya, konsep Teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Oh, tidak ada. Oke, betul, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Restu. Yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua. Silakan nanti yang tahu boleh angkat tangannya ya. Bagaimana menghitung panjang sisi dari segitiga yang belum diketahui menggunakan Teorema Pitagoras? Ada yang tahu? Ya, Rizky, boleh. Menjumlahkan kedua sisi yang dikuadratkan. Kira-kira betul nggak tuh? Betul ya, karena segitiga itu sisinya ada berapa sih? Segitiga sisinya ada berapa? Ada 3 ya. Jadi nanti maksud dari Teorema Pitagoras itu mencari panjang sisi miring. Jadi tadi betul ya, menggunakan Teorema Pitagorasnya itu mencarinya itu dengan menjumlahkan kedua sisi yang dikuadratkan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua.
Selanjutnya yaitu kita buat kesepakatan belajar terlebih dahulu ya. Nah, berarti kalau tadi Ibu lihat dari pertanyaan pemantik, berarti dari kalian ini ada beberapa anak yang memang sudah belajar terlebih dahulu tadinya ya, yaitu mengenai teorema Pitagoras. Oke, nah sekarang kita buat kesepakatan belajar dulu sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita berikutnya. Nah, di sini sudah Ibu buatkan kesepakatan belajarnya. Yang pertama yaitu kesepakatannya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ya, tadi kalian sudah standby di sini ya, luar biasa bagus. Tepuk tangan dulu, keren ya. Nah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi kita diawali dengan berdoa bersama. Tapi sebelum itu Ibu tanya, dari kedua kesepakatan ini kira-kira dari kalian sepakat atau tidak nih? Oke, selanjutnya yang ketiga, kesepakatan yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Sepakat? Oke, yang keempat, mengangkat tangan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Sepakat? Selanjutnya yang kelima, menghormati guru dan teman sekelas. Sepakat? Dan yang terakhir, tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sepakat? Oke, berarti kita sepakat ya, kita terapkan kesepakatan belajar ini pada proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Sepakat? Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama, di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama nanti melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis beberapa informasi untuk membuktikan teorema Pitagoras dengan benar. Ini kaitannya nanti tentang konsep dasar dari sebuah teorema Pitagoras. Jadi kayak pengertian awal ya. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan atau model pembelajaran. Ini bukan model tapi maksudnya media ya. Media pembelajaran yaitu peserta didik mampu membuat pembuktian berupa skema atau prosedur terhadap rumus teorema Pitagoras dengan baik. Ini maksudnya bukan model tapi media. Maksudnya dari sini nanti Ibu jelaskan bagaimana cara pembuktiannya. Kalian nanti diharapkan bisa membuktikan juga ya bahwa prosedur teorema Pitagoras itu ternyata seperti itu pembuktiannya ya. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui diskusi dan kerjasama, peserta didik mampu menghitung hipotenusa. Hipotenusa itu adalah berarti maksudnya sisi miring ya, dan sisi segitiga siku-siku lainnya, dan juga mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai penerapan teorema Pitagoras secara individu. Kaitannya tujuan yang ketiga yaitu itu berkaitan dengan tugas individu. Sedikit kilas dulu langkah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti kalian Ibu bagikan lembar kerja. Nah, lembar kerja itu Ibu masuk ke penilaian kelompok. Nanti Ibu akan melihat nih kerja kalian bagaimana terhadap kelompok tersebut. Nanti selanjutnya di dalam lembar kerja itu ada berisi soal di lampiran ke-3 atau ke-4. Itu berisi tugas individu yang nantinya kalian dicatat di buku kalian masing-masing. Nanti itu sebagai masuk ke penilaian individu atau penilaian dari proses belajar kita pada hari ini ya. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya nih, ada yang tahu tidak sih manfaat kita terkait pembelajaran teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak manfaatnya? Tidak ada? Nih, ada di sini ya. Manfaatnya yang pertama yaitu digunakan untuk mencari sebuah panjang diagonal, diameter lagi. Diagonal. Kemudian yang kedua untuk mencari panjang sisi miring pada sebuah atap rumah. Dan yang ketiga bisa mencari panjang sebuah tinggi pohon ya. Dari di situ bisa dicontohkan dari bayangan atau dari jarak antara pohon dan anak di situ, dan juga dari jarak dari pohon ke anak, dan juga dari
sini ya, dari tingginya sebuah pohon atau jarak pandangan dari sebuah anak, pandangannya anak ya, pandangan anak dengan sebuah pohon begitu. Nanti bisa diterapkan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita supaya lebih semangat lagi, bisa ikutin ibu semuanya? Bisa ikutin ibu? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke, jadi kita ice breaking dulu ya. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ih, kok hanya kecil amat? Semangat dong, ayo. Yang semangat keluarin semua kalau bisa di hadapan teman kamu biar baunya keluar. Oke, kita mulai. Buka mulut, tertawa 1 kali. Lagi yang keras ya. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, good. Sekali lagi ya, boleh? Tapi yang keras dong. Ya, ibu aja keras ngomongnya. Oke, siap? Siap. Are you ready? Ready. Dika semangat kan? Dita, semangat? Oke, yuk kita buka mulutnya semuanya. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Keren ya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai apa itu teorema Pitagoras, silakan perhatikan video yang ibu tampilkan di depan ya. Halo teman-teman, kalau konten tahun ini pasti kalian mau tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. Sebelum mulai, kita dengerin cerita dulu ya tentang asal usul teorema Pitagoras. Ternyata Sebentar dulu, mohon maaf. Oke, ini videonya. Silakan diperhatikan. Halo teman-teman, kalau konten video ini pasti kalian mau tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. Nah, silakan sambil disiapkan alat tulisnya, barangkali nanti ada yang perlu dicatat. Yuk, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Lama sekali. Dalam sejarah di antara tahun 1900 dan 1800 sebelum Masehi, Manusia sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple Pitagoras. Mereka letakkan terminal itu di 4 kaki yang ditentukan di daerah Irak. Setelahnya, teorema ini juga ditemukan secara besar oleh Francis, Dia dan Eka juga. Wah, kenapa ya orang zaman dulu belum tahu teorema Pitagoras? Oh, ternyata karena angka penggunaannya dalam berkali-kali. Misalnya, untuk menghitung luas lahan untuk keperluan pajak atau warisan, atau dalam tidak dan lain. Tapi kan Pitagoras orang Yunani. Kenapa teoremanya bukan atas nama orang Babilonia ya? Ya, Pitagoras memang seorang filsuf dan matematika asal Yunani yang hidup sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Ia dari ratusan tahun setelah adanya prasasti peninggalan suku Babilonia itu. Tapi memang Pitagoras yang pertama menggunakan teorema ini cuma secara Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Karena itu sekarang semua orang mengetahuinya dengan nama teorema Pitagoras, walaupun bukan dia yang pertama kali menemukannya. Nah, sekarang kita bahas ya teoremanya di video sebelah kali. Apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi sisi. Nah, ini pengertian dari teorema Pitagorasnya. Yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari. Tadi pertanyaan pemantik yang pertama ya. Ingat ya, teorema Pitagoras
Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jika ditulis secara matematis, rumus Pitagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, ini bukan sebagai patokan saja ya. Nanti bisa ditukar posisinya juga nggak apa-apa. Misalkan yang sisi miringnya itu C juga tidak apa-apa. Nih, kayak ibu kan di sini sisi miringnya C ya. Jadi simbol itu bisa berubah, tidak tetap ya, nggak apa-apa. Kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Bilangan A, B, dan C pada segitiga siku-siku dinamakan sebagai triple Pitagoras. Beberapa triple Pitagoras yang umum digunakan terlihat seperti di tabel ini. Supaya lebih paham, yuk kita lihat soal. Nah, ini perhatikan soal untuk pengerjaan soal individu. Nanti kalian perhatikan nih caranya. Sisi ini kita misalkan sebagai A dan dua sisi lainnya sebagai B dan E. Sesuai teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring atau A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling lurus, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Bisa kita tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian Vicky sama Dika, coba duduknya yang tegak. Nggak kelihatan tah? A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan 25 tambah 144. A kuadrat sama dengan 169. Berarti A sama dengan akar dari 169. A sama dengan 13. Jadi panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 13. Udah kan? Udah? Nah sekarang kegunaannya tuh. Kegunaan dari Pitagoras di bidang matematika. Tadi kalau kehidupan sehari-harinya, ini bidang ke matematikanya. Jenis segitiga. Ada apa aja ya jenis segitiga? Ada apa aja jenis segitiga? Ada lancip, terus ada tumpul, terus ada siku-siku, betul. 90 derajat. Jika diketahui panjang tiga sisi segitiga, maka dapat kita misalkan sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga adalah A, dan dua sisi lainnya adalah B dan C. Segitiga termasuk pertama jenis segitiga lancip jika A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Yang kedua, jenis segitiga tumpul jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Yang ketiga, jenis segitiga siku-siku jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Pitagoras juga dapat digunakan untuk menghitung tinggi segitiga, jajar-jajar, trapesium. Nah, ini kaitannya dengan bangun datar lainnya ya. Teorema Pitagoras juga ada kaitannya dengan bangun datar yang lainnya. Pitagoras juga digunakan untuk Nah, ini untuk yang bangun ruangnya, yaitu mencari panjang sisi 5 maupun ya 5 segi 4 maupun 5 segi 3, ataupun untuk dasar trigonometri. Nah, ini dalam kehidupan sehari-harinya. Pemasangan hanya ini memastikan dua ini untuk siku-siku atau menghitung hanya tangga tujuh lantai 2. Pematika juga menggunakan Pitagoras untuk membuat kusenti dan jendela, meja atau bingkai yang berbentuk membentuk siku-siku. Sebuah kapal laut dapat menentukan jarak mendekat ke suatu wilayah dengan Pitagoras. Hal yang sama juga dapat digunakan untuk navigasi pesawat. Ketinggian gedung dapat digunakan untuk Pitagoras. Dengan cara yang sama, kita juga dapat mengukur tinggi pohon, menara, dan tadi. Nah, ini untuk pembuktiannya, pembuktian dari sebuah rumus teorema Pitagoras. Mari kita mulai dari titik A
Nah, ini pada bidang koordinat kartesius ya. Tuh. Titik A ke B 3 satuan, titik A ke B itu sisi miringnya, titik C ke A 4 satuan ya. Jadi 3 dikali 4 satuan di situ. Selanjutnya kita buat persegi dengan panjang AB dan kita lakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi-persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan menurut persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Nah, jadi itu dari situ pembuktian dari sebuah teorema Pitagoras. Nah, ini cara menggambarkannya ya, cara menggambarkan pada sebuah segitiga siku dengan sebuah jangka. Alat untuk membuat sebuah lingkaran apa? Masih ingat kan jangka ya. Sehingga posisi pada titik AB, BC dan CA berbentuk adalah AB kuadrat, BC kuadrat, dan CA kuadrat. Jadi dapat ditulis AB kuadrat plus CA kuadrat sama dengan BC kuadrat. Itu artinya pertama kita berikan segitiga dan kita susun sehingga didapat persegi dengan sisi AB plus CA. Begitu pula pada bawah sebelah kiri jika kita berikan dan kita usul sehingga didapat persegi dengan sisi AB plus CA. Akibatnya dua persegi memiliki luas yang sama. Kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan dan dua luas kita tuangkan dengan 6 kali luas tiga sehingga didapat D kuadrat CA kuadrat sama dengan BC kuadrat dan kita telah selesai membuktikannya. Tuh, pembuktiannya seperti itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu buktikan melalui media pembelajaran. Nah, di sini pembuktian tadi yang sudah kalian lihat pada tayangan video, Ibu buktikan juga pada media yang sudah Ibu siapkan di situ ya. Nah, di sini ada segitiga. Nah, di sini segitiganya itu ukurannya adalah 9 kali 12. Nah, sehingga diperoleh sisi miringnya itu adalah 15. Nah, kenapa? Di sini kan seharusnya di sini kan satu-satu ya. Kalau misalkan di sini 9 cm, maka harusnya ada 81 persegi. Ibu di sini pakainya skala, ya pakainya skala 3. Sehingga dari harusnya 81, di sini Ibu hanya memperoleh 9. Nah, ini untuk yang ukuran 12, harusnya kan 12 kali 12, berarti 144 persegi ya. Ibu skalakan 3, sehingga diperoleh menjadi 4 kali 4, jadi ada 16 persegi. Nah, dari kedua persegi ini, ketika nanti Ibu gabungkan pada persegi yang besar, ketika nanti digabung jumlahnya itu sama, ya berarti maka terbuktilah bahwa rumus teorema Pitagoras itu adalah dari C kuadrat itu dari hasil jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini Ibu simbolkan sisi miringnya itu adalah C, ya sisi alasnya A dan sisi tingginya B. Nah, sekarang Ibu tempelkan nih di sini. Zen ya.
Nah, di sini. Nah, Ibu buat yang warna coklat untuk di sampingnya. Nah, sekarang ada yang mau mencoba menempelkan persegi satu laginya ke depan. Ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Aji, halo. Masih kuat matanya, Ji? Siapa yang mau mencoba ke depan? Laila mau? Yuk, silakan dicoba Laila. Sama tidak nanti dengan yang di itu? Miring. Nah. Oke, terus nah, terus miring. Oke. Oke. Nah, coba dari kalian, menurut kalian ternyata pas tidak? Nah, berarti kira-kira dari sini terbukti tidak? Nah, berarti terbukti ya, jika Ibu simbolkan sisi miringnya itu dengan C kuadrat, maka terbukti C kuadrat itu adalah hasil dari jumlah persegi dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, bagaimana Indah? Iya. Nah, ukuran perseginya tadi sudah Ibu ini ya, sudah Ibu katakan ya, bahwa ukuran persegi itu boleh sesuai satuannya, boleh juga diskalakan. Maksudnya diskalakan itu adalah diperbesar. Ya, harusnya menjadi satuan, Ibu di sini menjadi 3 satuan. Jadi maksudnya 3 sentian dibaginya. Begitu. Nah, kalian boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Yang penting jumlah dari kedua persegi ketika disatukan ke dalam persegi besar itu jumlahnya sama. Begitu, tidak mesti harus bentuknya persegi. Boleh persegi panjang ya. Boleh, terserah kalian ya. Kalau mau persegi kayak Ibu, tapi ini untuk yang persegi ini adalah pembuktian yang paling mudahnya begitu ya. Oke, masih semangat? Masih semangat ya. Walaupun hujan, Aji masih kuat? Oke, nah tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke mengerjakan lembar kerjanya ya. Sekarang kalian buktikan sendiri dari rumus teorema Pitagoras tersebut melalui lembar kerja yang Ibu bagikan ini ya. Ini. Nah, silakan jangan lupa diisi dulu nama kelompoknya. Sudah diisi? Ini boleh. Ini boleh lihat sampai di sini. Oke, tetap semangat ya walaupun sedang hujan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, coba perhatikan di lembar kerja yang tadi sudah Ibu bagikan. Di situ ada berapa lampiran di situ? 1, 2. Coba dibuka halaman yang kedua. Di LKPD, di halaman kedua sudah. Nah, sedikit Ibu kulas dulu.
Sedikit Ibu kulas dulu. Nah, di situ coba perhatikan dari LKPD itu, silakan dilihat langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkahnya di situ terdiri dari tujuan, alat, kemudian pengertian teoremanya, kemudian langkah-langkah dari sebuah teorema Pythagoras begitu. Nah, silakan nanti di situ kalian praktekkan langkah-langkahnya. Yang pertama, oke maaf, Ibu belum bagiin ini dulu. Curut. Mana peng? Nih. 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 Mana peng? Oh, warna hijau. Warna hijau mau. Warna hijau udah ada. Nah, coba dilihat. Kertas yang berwarna dan kertas putih itu adalah untuk menggambar sebuah segitiganya ya. Pertama kamu gambar dulu segitiga di sini dengan ukuran 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Ada yang bawa penggaris? Bawa? Bawa enggak? Bawa. Yang laki-laki bawa penggaris gak? Oke, nanti kita gantian. Ada lagi yang bawa? Gak ada. Oke, kita gantian aja ya penggarisnya ya. Nah, di situ silakan nanti kalian buat ukuran 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Begitu ya. Nanti dibuat di lembar yang putih. Setelah sudah dibuat, nanti dibuat lagi ukurannya di lembaran yang berwarna dengan ukuran 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Begitu. Bisa dipahami? Nah, nanti membuatnya sudah dibuat itunya, kemudian buat perseginya ya di masing-masing sisi tersebut. Kemudian hasil persegi yang di sini kamu gunting, kemudian tempelkan di yang warna putih ya. Nah, gambarnya apa? Gambar yang kayak tadi. Ya, gambar yang tadi Ibu tayangkan ya. Nih, gambar ini. Ya, gambar ini dulu, kemudian potongan persegi ini. Di dua kertas itu semuanya dibikin ya. Berarti 6 kali 6, 8 kali 8, 10 kali 10. Begitu, bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Dikerjakan. Didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ada. Sok, silakan dikerjakan. Yuk. Apa indah? Apa cinta?
Boleh. Sok. Ayo, yang lainnya silakan dikerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Ayo dibuat yuk. Dibuat. Tuh ada. Tolong pinjemin ke yang itu boleh. Saya pinjemin dulu ya. Ada lagi nggak? Oh, cuma nanu ya. Ya udah gak apa-apa ini. Dikira-kira 6 cm. 6 cm, 8 cm. Masa sih? Oh iya. Ininya kesininya harus 10. Pas enggak 10. Pas enggak 10 di situ. Sok dipraktekin. Yang ini dulu gambarnya, yang ini dulu. 6 dulu, 6. Dimulai dari 0. Pengukurannya dimulai dari 0. Tuh sok. Ayo, ayo, ayo. Ayo Han. Reja, Aji. Ayo cepetan, Yang lainnya bisa mengisi di lembaran berikutnya. Ayo Restu, ajang lamun baik. Nah, boleh mengisi ini dulu. Silakan. Nih, isi dulu ini. Sok didiskusiin. Ya, sok ditulis ininya. Jawabannya. Biar nanti yang satu gambar, yang satunya menulis refleksi ya. Ininya satu lagi yang mana? Ya sok digambar 6 cm sama ininya biar cepet. Iya, ayo. Iya, ininya berapa tadi? 8. Ya udah berarti 8 sampai 8. 8, iya berarti 8. Ininya kurang ke sini kamu tuh. Ininya kan 10. Ini kan 10. Iya kan? Ini 10 pas enggak tuh kurang ke sini. Apa? Enggak apa-apa. Yuk sok coba. Di salin di sini. Yuk. Ayo. Aja boleh. Apa? Tempelin. Ya udah boleh, tapi ukurannya 8 sama 6. Ya, ininya dipinjam sini dulu ya. Ayo ndah. Tukeran sini, tukeran. Rehan bikin lagi kayak gitu, ukurannya 6. Tuh. 6 dan 8 coba dibalik sini. Kamu bikin persegi 8 kali 8, 6 kali 6. Sok, coba. Dari 0 ya, Bu? Iya, dari 0. Benar, dari 0.
Ininya awas, kesininya bisa nggak? 10. Kan kesini. Map, map. Ya, sok, coba. Ini dulu, kesini dulu. Non. Iya, diisi. Ini kan. Kan ininya kan kesini. Sini kok, Non. Kurang kesini kan, kata ibu mah. Benar, Bada. Kesini dulu makanya gak. Kesini dulu dah sok. Dah. Nila, kesini dulu sok bikin garis. Nah, baru kesininya 10, 10. Tuh kan kurang. Coba sini. Kesini yang 6. Yang ke bawah 6, yang ke samping 8. Biar nanti pas. Ini 6. Ibu ulang. Ini suara keren, di sana mau. Bukan kurang deh, enggak sih 10. Ini durasi dulu. Bener gak? Iya. Ya. Nyontoh ya, Bu. Coba lurusin ininya. Tuh udah dikasih clue sama ibu, coba. Udah? Nah, kalau sudah diisi refleksinya, yang lainnya yang tidak banyak berikut kerja, silakan dicatat halaman yang penjelasan. Halaman berapa nih? Halaman 3. Halaman 3 silakan dicatat dulu di buku masing-masing karena nanti adalah ini masuk ke dalam penilaian individu ya. Di situ ada soalnya itu A, B, dan C poinnya. Poinnya A, B, C dan soal cerita. Nah, di situ untuk poin A yaitu mencari sisi A. Nanti kan di situ kan ininya kan turunan ya. Nanti dari rumus ini bisa turun. Kalau ini adalah sisi miring yang ditanyakan. Berarti kalau sisi A yang ditanyakan, maka C kuadrat dikurangi B. Ya. Kalau B yang ditanyakan, maka menjadi C dikurangi A. Begitu ya. Sok disalin dulu yang lainnya. Yang lainnya disalin biar nanti itu kan menjadi sebagai tugas individu. Ayo Aji. Sudah? 10. Bener gak 10? Apa? Harus sesuai yang ada di sini. Coba sini. Coba sini, Ibu kasih ininya jalannya, nanti kamu teruskan ya. Nih.
Enam. Nah, ini 8. Tuh. Ininya 10 sisi miringnya. Tuh. Kamu bikin persegi. Ini 6. Berarti ini juga 6. Ini juga 6. Diukur tuh. 6 kan pas. Tuh. Nah, ini juga sama. Ini 10. Berarti ini 10. Ini juga 10. Nah, sok terusin. Ininya berapa? 8. Berarti 8, 8, 8. Sok, coba dilanjutkan. Ini menyon nih. Dibenerin. Sok. Sok kan, dibenerin. Yuk. Nah, yang satunya coba gambarin lagi di sini nanti. Di sini gambar yang kecil ya, kotaknya ya. Oh iya. Sudah belum? Kita waktunya sampai 10 menitan lagi ya. 10 menitan lagi semuanya sudah kelar. Nah, nih kalian membuat ini tuh. Yuk. Nanti diskalakan aja ya. Kalau misalkan kecil-kecil diskalakan aja 3. Iya, betul. Nah, ini bikin. Yang ini sama yang ini aja dibikin berapa satuan tadi? 3, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ada 4 kali 4. Ini 1. Mana dah? 2, 3. 1, 2, 3, 4 tuh. Iya, dikerjakan. Ya, nah dibikin persegi sini tadi mana penggarisnya? Ada 1, yang kecilnya mana tadi? Oh, iya. Nih bikin skala aja. Nah, berarti 2, 2, 1, 2. Nah, berarti 1, 2. Tuh, nanti dibikin persegi tuh, kayak di depan tuh. Paham gak, Ki? Tuh, nanti dari sininya ke sini.
Tuh, bikin kayak gini ya. Sok, coba dipraktekkan di sini. 1, 2, tuh, di sini ada 4. Sok, coba buatkan seperti ini. Nah, nanti gambar ini gambarin lagi di sini. Sok, ini gambar lagi. Iya, tapi yang ininya aja nggak apa-apa. Nih, ukuran 6 kali 6. 6 kali 6 sama 8 kali 8. Sok. Oke. Nah, coba. Iya. Nanti yang dipotong ininya aja kan? Tempelin di sini. Apanya? Iya, jatuh udah taruh di situ di Ibu. Sudah? Ini, bikin ini dulu tuh garis-garis. Bikin perseginya. Nah, itu mau besaran aja nggak apa-apa. Kalau mau dipotong-potong kecil juga nggak apa-apa ya. Yang penting nanti ditaruh di persegi besarnya, jumlahnya sama. Betul. Oke, yaudah boleh. Udah dipotong aja langsung. Yang ini yang dikotakin semua. Ya, itu mah langsung aja dipotongin. Nanti hasil potongan ini tempelin di sini. Bener nggak ya? Tempelannya udah ada. Nih tempelannya Ibu kasih buat nempelinya. Guntingnya mana? Tuh. Nih buat nempelinnya. Nih nanti buat nempelinnya ya. Nempelin gambar ini, tempelin di sana. Ini buat nempelinnya nih. Yang kecilnya mana? Belum.
Sudah? Sudah Anda? Iya betul. Ditempelin ya? Kayak gini aja nggak apa-apa. Iya, tempelin di sini kan. Oh iya iya iya. Ini. Tuh. Berarti keluar. Nggak apa-apa. Kelompok. Ininya belum. Ini ya di kotak-kotak. Di kotak-kotak ini. Kira kali tidak, Bu? Dua-dua. Oh, dua-dua. Nih. 1, 2. Ini kan 1, 2 ya. Ya. Ini berarti 3. 1, 2. Konsentrasi dari itu. Ini, ini. Ini berapa sih ukurannya? 8 bukan? 8. Bener. 1, 2, 3. Oh ya bener. 1, 2, 3, 4 tuh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sok bikin. Jangan yang kecil-kecil, gede-gede baik. Menyon, menyon. Nggak lurus ini. Ya boleh seperti itu, good, keren. Yuk lanjut. Ya, nanti dipotong, tempelin di sini. Nah. Coba sini lihat Ibu. Apa? Kayak gini aja ya, Bu. Iya. Boleh. Padahal sudah ada penggaris ya, kalian tuh ya, masih B, nggak lurus. Ini berapa? Jadinya 10, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ayo, jangan ribut, silakan dikerjakan. Waktunya tinggal sebentar lagi ya. Waktunya tinggal sebentar lagi. Silakan nanti yang sudah presentasi. Tuh, sok. Iya.
Dah? Don. Apa? Minta double tip? Oke, ini. Sudah? Selesai? Belum? Ya. Ayo, Restu, Rizky. Jangan ribut saja, yuk. Dicari, ketemu enggak jumlahnya? Ayo. Ayo cepat, ada penghapus. Ini aja dulu nih yang ini. So. Ini yang penting mah nanti buat nempelin itu ke sini. So. 55. Jadi 5 kali 5 jadi 25. Ditulis kelompoknya. Yang sudah ditulis kelompoknya. Yang sudah ditulis kelompoknya, Sela, ayo dodoknya yang benar. Kalau sudah, silahkan ditulis kelompoknya. Kemudian soal yang tadi Ibu perlihatkan, sudah ditulis belum? Sudah disalin belum di buku catatan masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah jangan lupa LKPD-nya diisi dengan nama kelompoknya. Kemudian nanti dilihat soal yang tadi Ibu minta disuruh dicatat ulang. Ya, terus siapa mau kelompok, siapa yang mau presentasi? Yang sudah? Indah sudah? Boleh presentasi ke depan? Yuk, boleh berdua ya, karena nanti yang satu membuktikan dari hasil pembuktian teorema Pitagorasnya, yang satunya membacakan hasil refleksi dari hasil pembuktian teorema Pitagoras. Silakan semuanya beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok yang maju. Oke, silakan ditunjukkan dulu gambarnya. Oke, ini dari kelompok 1 ya, ternyata terbukti tidak Nda? Apa? Iya, terbukti ya, ternyata pas jumlahnya ya. Jumlah dari kedua persegi kecilnya itu pas dengan jumlah persegi yang besar, begitu ya. Coba yuk perhatikan semuanya, silakan nanti dicocokkan jawabannya dengan hasil yang kalian sudah kerjakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami membuktikan teorema Pitagoras dengan ukuran 6 cm, 8 cm, dan 10 cm terbukti, yang kami buat dengan potongan-potongan persegi, yaitu di sisi-sisi alas panjangnya 8 cm. Yang 8 yang mana? Yang ini ya, ini 8. Terus yang ini 6. Oke. Tinggi 6 cm, dan ternyata banyaknya potongan persegi dari ukuran 8 cm dan 6 cm jumlahnya pas dengan besar persegi 10 cm. Jadi 6 cm kuadrat tambah 8 cm kuadrat sama dengan 10 cm kuadrat. Terbukti rumus teorema Pitagoras yang mengatakan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, kalian terbukti tidak? Terbukti. Sama nggak jumlahnya? Sama. Ketika ditempelin di persegi besar? Sama? Oke, tepuk tangan dulu buat Indah.
Nah, selanjutnya yang hasil refleksinya, coba dilihat jawaban kalian, apakah sama ataukah ada yang perlu ditambahkan atau menurut kamu baiknya itu seperti apa? Coba yang refleksinya apa jawabannya dari kelompok Indah? Iya. Ternyata kedua persegi kecil itu ketika digabungkan jumlahnya sesuai dengan persegi pada sisi miring. Yang pertama itu katanya iya terbukti. Nah, pertanyaannya itu adalah apa di situ? Pertanyaannya adalah, coba dilihat, apakah yang kamu perhatikan setelah menyusun potongan-potongan yang kedua persegi kecil ternyata terbukti. Jumlah potongan persegi kecil itu adalah jumlah dari potongan persegi besar ya. Oke, terus yang kedua. Iya, sama besar jumlah persegi sisi miring sama dengan jumlah kedua persegi kecil. Nah, pertanyaan yang kedua katanya iya ya. Pertanyaannya yaitu apakah luas kedua persegi kecil tersebut sama dengan luas persegi sisi miring? Iya, sama ya. Karena di sini terbukti ternyata nempel semuanya ya. Itu. Kemudian yang ketiga. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan sama dengan 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, yang A-nya itu adalah sebagai C ya, yaitu 10 cm. Yang B-nya itu adalah sebagai sebagai A. Yang B-nya itu sebagai 8 cm atau boleh 6 cm. Nah, yang C-nya yaitu 8 cm ya. Jadi itu maksud dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu adalah hasil dari 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sekarang yang keempat. Tidak, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, di situ pertanyaannya, apakah teorema Pitagoras itu berlaku untuk semua segitiga siku-siku? Tidak ya, jelas sekali, yaitu teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku. Oke, selanjutnya yang ke-5. Contoh teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari adalah menghitung panjang diagonal pada layang-layang. Ya, kalau kelompoknya Drian, contoh keempatnya, contohnya apa kamu nulisnya? Drian, contohnya apa? Coba. Apa ini? Contohnya apa? Coba Dita. Bacakan. Contohnya apa Dita di situ? Contoh teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-harinya. Iya. Menghitung tinggi gedung. Untuk menghitung tinggi gedung katanya. Kalau kelompoknya Ajeng, Laila, apa kehidupan sehari-harinya? Coba. Untuk apa? Untuk mengukur tinggi pohon. Kalau Rizky kelompoknya apa? Dalam kehidupan sehari-harinya? Untuk mengukur sebuah tinggi bangunan. Oh, untuk mengukur sebuah tinggi bangunan. Oke, luar biasa ya, kalian berbeda-beda. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Indah, kelompok 1. Terima kasih, oke. Nah, selanjutnya di situ kita lihat soalnya tadi sudah ditulis? Sudah? Oke, nah berhubung waktunya tinggal berapa menit lagi? Ya, tinggal 10 menitan lagi, sehingga untuk tadi tugas individunya, mohon perhatiannya, bisa didengarkan? Untuk tugas individunya, kalian kerjakan di rumah. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi tadi sudah ditulis soalnya? Sudah, oke. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Tadi sudah belum hasil karyanya? Tadi hasil pembuktiannya sudah? Kalau yang sudah boleh dikumpulkan ke ibu. Tadi hasil produknya. Ya, hasil produk sama hasil pembuktian. Maaf, maksud ibu hasil pembuktian teorema Pitagoras dan lembar kerjanya silakan kalau sudah dikumpulkan kembali ke ibu ke depan. Oke, ini kelompoknya Vicky, kelompok. Oke. Terus selanjutnya
Ajeng udah belum? Kelompoknya Rizky udah belum? Pembuktiannya udah? Belum. Oke, sok Ibu kasih waktu. Oke, selanjutnya yaitu tadi Ibu menyimpulkan ya hasil dari refleksi kalian terkait dengan pembuktian teorema Pitagoras. Yuk, mohon perhatiannya sebentar. Halo. Halo. Ibu minta perhatiannya. Ibu menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, ternyata di situ kalian terbukti ya bahwa teorema Pitagoras itu digunakan untuk segitiga siku dan itu digunakan untuk mencari panjang sebuah sisi miring pada segitiga siku-siku ya. Nah, jumlah sisi miring itu adalah hasil dari penjumlahan kedua sisi yang lainnya, yaitu dari sisi alas ditambah sisi itu dikuadratkan, itulah hasil dari sebuah sisi miring ya. Itu kesimpulannya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke refleksi atau umpan baliknya terkait dari tadi proses belajar kita. Silakan nanti ditempelin ya hasil menurut kamu terkait dengan pembelajaran Ibu pada hari ini. Silakan berikan satu kata saja. Oh iya, nanti diganti aja ya. Ketukar. Oh, ketukar nanti coba. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Kamu kelompok 3, Ji. Kamu nambahin ya. Berarti beli terbukti ya kelompoknya mah. Ya ini ditambahin, ini tempelin. Ini sigar-sigar. Iya. Gak usah disigar-sigar, besar-besar aja. Tuh, besar-besar aja. Ini yang tadi yang 6-nya. Ya udah sok tempelin, tempelin. Dah, sudah. Maksud Ibu jangan terlalu kecil-kecil sekali. Maksudnya nggak apa-apa dipotong besar-besar juga. Begitu nih. Ayo dibantu Restu. Coba dibantu ayo. Potongan kecil-kecilnya dikasih satu double tipnya. Sudah. Jangan ribut. Ayo. Kamu bentar lagi waktunya. Sebentar lagi habis. Silakan selesaikan dari sekarang. Oke, silakan tuliskan. Ping. Nih, silakan tuliskan refleksinya. Sok ditulis apa perasaan apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran ini. Coba tuliskan nanti, terus kemudian tempelkan di lembar ini ya. Satu kata saja yang menggambarkan perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran bersama Ibu. Oke, tuh. Hijau apa kuning? Kuning biar menyala. Nih, coba tuliskan ya. 7. Tuh, sok. Apa sih? Siapa sih? Ya udah sok sini tempelin nih yang sisanya, ayo tempelin tuh, tempelin. Tuh. Terakhir, tempelin. Sok yang lainnya nulis umpan baliknya apa perasaannya? Senang, seru, sedih, bingung, pusing atau apa? Terserah. Sudah belum?
Ayo, sudah belum? Kalau sudah boleh bawa ke ibu. Silakan yang sudah boleh bawa ke ibu. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Oke, ibu bacakan ya umpan baliknya ya. Di sini ada yang bilang happy, deg-degan, seru, dan ibu coba lihat kepala aku. Siapa ini ya? Oh iya, Nila, semoga cepat sembuh ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1, hebat yuk. Selanjutnya, siapa lagi yang sudah? Coba kelompok 4 apa? Umpan baliknya. Coba ibu bacakan di sini. Vicky bilangnya susah. Ada yang bingung. Padahal ya ini materinya sudah jelas sekali. Itu lihat gambarnya pusing katanya ya. Nyuing. Padahal tidak menghitung, suruh praktek saja ya. Oke, yuk kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 2. Coba ibu lihat di sini. Ada yang bilang seru, ada yang bilang capek, Bu. Ada yang bilang apa ini? LDK? IDK itu apa? Oh, I don't know. Ada yang menyenangkan, cukup capek. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian. Kelompoknya Rizky udah? Coba lihat ibu. Oke, sudah selesai semua? Iya sudah. Sudah pas jumlahnya, tidak menggambar persegi lagi kan? Tidak. Makanya jadi harusnya kerjanya yang baik. Buset, di sini kelompoknya mengucapkan kata buset, pusing, I don't know, ibu pusing, ya ampun ya, padahal tidak menghitung, ya Allah luar biasa. Oke, semoga nanti untuk selanjutnya tidak memberikan umpan balik yang seperti ini ya, bisa lebih positif lagi seperti yang diungkapkan tadi kelompok 1. Di sini ada yang bilang happy. Terima kasih untuk yang memberikan umpan balik happy. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke, kita silakan untuk membereskan alat tulisnya. Kita bersiap untuk pulang. Sudah disiapkan sampahnya, tolong dibersihkan kembali sampahnya dibereskan, nanti dibuang ketika nanti keluar dari kelas ya, nanti bisa dibuang ke tempat sampah. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita sedikit brief speaking lagi boleh? Coba ibu masih ingin tahu nih konsentrasinya, masih fokus apa tidak ya? Tadi yang sudah bilang pusing, I don't know. Apa yang I don't know? Tadi ibu minta ada pertanyaan tidak? Tidak ada yang bertanya. Ketika suruh minta refleksi umpan balik bilangnya pusing ya. Sedikit kecewa sih, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita hari ini sudah memberikan pembelajaran yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Ini ada 3 kata, yaitu pagi, siang, malam ya. Kalau pagi kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau siang berarti tepuk tangan 2 kali. Kalau malam berarti tepuk tangan 3 kali. Oke, ibu tes ya. Coba konsentrasinya masih fokus apa tidak? Pagi, siang, malam. Pagi, malam, siang. Ayo. Coba mulai. Siang. Pagi.
Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata kalian semuanya sudah bisa semuanya ya. Iya, sampai ibunya salah ngomong. Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya Ibu lihat sudah berperan dengan baik dalam kelompoknya, sudah menyelesaikan permasalahan yang sudah Ibu berikan tadi ya, terkait membuktikan teorema Pitagoras. Semuanya terbukti bahwa sisi miring itu adalah hasil jumlah dari sisi alas dan sisi tinggi ya. Oke. Sebelumnya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang triple Pitagoras. Tadi sudah Ibu singgung pada materi ya, video pembelajaran. Jangan lupa nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang triple Pitagoras. Oke, selanjutnya karena kita pembelajarannya sudah selesai, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Sebelum pulang, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan, restu lagi yang mimpin. Yuk. Pulang dalam kabarnya dulu, doa dalam hati. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan nanti pulangnya hati-hati di jalan. Mangga. Silakan. Sama-sama. Tidak mikir.